Oke, halo, selamat malam ya. Dengan hari ini kita mau ngapain nih? Pada bingung ya mau ngapain? Aku juga bingung mau ngapain. Nah, kita intro itu nama saya David. Nggak usah pakai intro. Kita langsung aja, kan kita masih ya episode kedua ya ini ya. Iya, Oke. episode kedua, tapi kan mesti konsisten. Nggak usah, nggak apa-apa. Hajar aja. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dong. Waduh, Siapa nih? spesial. Bisa perkenalkan namanya? Perlu disensor tak namanya? Nggak usah. Namanya dikasih inisial aja ya. Waduh, Nama inisial samaran. pula. Ini beneran inisial. Terserah sih, Oke. bebas. Pasti Pasti boleh. nama Albert. Wis. Kok susah? Enggak, masalahnya gini, nama dia tuh Albert tapi mukanya bukan Albert. Wah, Sangat jauh ya. Aduh. Enggak pantas Ngejek ya. ya, Enggak ngejek. pantas Albert Ngejek, sama jangan muka dia. dong. Biasa Albert tuh ganteng, tinggi, suspek gitu. Loh, waduh, ini sangat Perlawanan. Ini parah kali ya. Oke. Oke. Perkenalkan, nama gua Randy Wijaya. Toh. Oh, bukan. Udah aja. Oh, bukan Randy Udah, Wijaya. Randy Wijaya. Toh, Gitu. bukan. Apa? Enggak, bukan. Ya, mungkin dia saudara Sarah Wijayanto kan? Kan Gak tau sih, gue gak kenal. Nah, si Randy ini asalnya dari mana nih? Kalau Gua- tadi kan base campnya di Batam kan? Kalau gua asli Jakarta. Jakarta. Iya. Terus pindah ya ke Batam? Iya, pindah. Enggak pindah sih. Iseng aja gitu. Oh, iseng. Iseng aja. Bosan di Batam gitu. Bosan Jakarta. Bosan di Batam, bosan di Jakarta. Jakarta dulu di mana nih? Kalau ngomongin daerahnya itu Jodoh ya? waduh. Wah, kok jodoh. Emang Jakarta ada jodoh? Ada kali jodoh. Oh iya. Nah, Search lah. Ya tahu kalau jodoh. gitu tahu. kan. Apa itu ya? Kalau sebenarnya di Jakarta juga pindah-pindah sih dari kecil. Tapi kalau yang paling menetapnya paling lamanya tuh pas zaman SMA itu di Jakarta Barat, namanya tuh Cengkareng gitu. Terus tapi kalau misalnya rumah keluarga ya, maksudnya kayak mama, cici sama dede gitu, itu tuh di Poris, dia tuh Tangerang. Tangerang. Gitu. Jadi ke Batam tuh tahun berapa ya? 2018 September akhir 2018. Itu udah lulus ya? Udah lulus 1 tahun. Kenapa Batam? Kan banyak nih kota-kota lain ya di Indonesia. Kenapa nggak di daerah mana gitu, Tanjung Pinang kayak? Kalau di awalnya tuh karena diajak sama saudara kan, ayolah sini ke Batam gitu kan, di sini lu ntar gue bantuin segala macam bla bla bla. Oke lah, ya udah datang lah. Terus juga mikirnya karena pas kemarin tuh di Jakarta tuh kayak mikir kayak, aduh gue tuh cuma biang masalah aja gitu kan di rumah, kayaknya gue mesti keluar gitu, kayak mesti keluar dan bener-bener belajar tuh Mandiri ya? iya gitu. Tapi emang mesti aku nggak tahu ya mesti atau enggak ya, soalnya aku kan juga dari Pinang juga, aku keluar juga dari sana tapi nggak jauh-jauh, tapi ke Batam doang. Sebenarnya kan dari rencanaku mau ke Semarang tapi nggak dibolehin. Nah jadi ke Batam, tapi dari situ aja juga cara berpikir jadi berubah. Maksudnya bukan berubah ya, agak terbuka lah. Iya. Ketimbang kita di satu daerah sendiri tapi itu aja atau apa. Iya benar. Nah, jadi Bener tuh, gue juga awal mikir kayak gitu karena di Jakarta tuh gue mikir kayak di Jakarta memang lah, Jakarta tuh ibaratnya kan kalau orang-orang tuh kalau udah dengan Jakarta tuh waduh tanah impian gitu pusat kan. dari Ibu kota, pusat dari semua sibuk-sibuk gitu kan. Memang sih aku mengakui ibaratnya juga kesempatan juga di Jakarta juga besar banget gitu kan. Ibaratnya lu mau PT apa di sana, lu mau PT yang luar negeri ada, lu mau PT yang dalam negeri yang besar pun banyak gitu kan. Tapi gue tuh sempat berpikir kalau gue di Jakarta terus, balik ke yang tadi gue bilang, gue kayaknya tuh nggak akan bisa menjadi gue yang sekarang sih. Karena tuh gue yang dulu tuh gue tuh lembek banget. Gue tuh dulu ya, waktu bokap gue, waktu gue masih SD pun, gue kalau diceng-cengin bokap gue, nyokap gue bisa nangis. Nggak dipukul, gue cuma kayak nye itu kayak tapi aku diceng-cengin nangis loh. tapi nggak tahu kan, maksudnya kan kayak diceng-cengin. Kalau udah bawa orang tua tuh gue tuh udah paling kayak gue tuh udah bener-bener nggak suka dan sensitif gitu kan. Terus juga gue tuh dari dulu tuh kayak gue sempat berada di waktu-waktu
gue tuh mau sesuatu tuh gue bisa langsung dapet. Karena kan dulu kan bokap kan punya usaha plastik kan. Terus kan apalagi kan tahun-tahun 99 sampai tahun 2006 di saat rupiah dan dolar masih deket-deket lah harganya gitu kan. Deket-deket. Itu tuh bisa dibilang bokap gue lagi naik lah gitu kan. Bokap gue lagi naik, jadi kayak sepanjang gue lahir gue udah Cukup mapan lah ya. Bukan cukup mapan, sangat mapan ya? Sangat mapan malah. Mau minta, gue bahkan pernah sampai nggak sengaja nonton F1 pas kecil, gue minta beliin remote control gitu. Terus Beliin. Terus gue sudah mulai mengenal game kan, gue pertama minta Xbox generasi pertama. Gue ingat banget Xbox generasi pertama itu tuh kayak 3 juta, 4 juta di tahun segitu tuh udah mahal lumayan banget gitu. Mahal banget itu. Dan itu tuh kayak gue tuh kayak pulang sekolah, waktu itu berarti posisi gue masih TK. Masih TK ya umur 5, 6, 7 lah sekitar segitu gitu kan. Main Xbox gitu kan. Pulang sekolah. Padahal gue masih bocah gitu kan. Terus lu tahu nggak sih Kamen Rider Yuki? Kamen Rider gitu kan. Gue minta beliin naganya. Masukin gitu ya. Iya, masukin. Gue minta beltnya juga. Dibeliin juga. Bahkan sampai yang paling terakhir tuh, yang paling hits waktu itu tuh Game Boy Advance. Itu tuh yang kayak Game Boy, tapi yang udah mulai berwarna dan udah ada suara gitu. Dan itu tuh kayak semua anak-anak tajir Jakarta tuh pasti kayak punya dikalungin. Terus ada kayak CD-nya banyak kecil-kecil gitu kan. Nah terus kayak minta dapet gitu kan. Jadi kayak dari dulu tuh gue tuh udah terbiasa dimanjain, gue bisa bilang gitu kan. Terus sedihnya sih ya mungkin karena waktu itu gue masih kecil juga, gue nggak ngerti kan. Tiba-tiba usaha bokap gue jatuh, jebret gitu kan. Terus tiba-tiba gue kayak, kok dulu gue bisa dapet, kenapa gue sekarang nggak bisa gitu kan. Gue kayak denial gitu. Mungkin juga karena gue masih nggak ngerti juga lah ya, masih bocah lah gitu kan. Akhirnya kayak ya udah. Jadi gue bisa dibilang tuh menjalani ya sampai SMA awal-awal lah, gue tuh kayak bener-bener demanding banget. Gue tuh kayak kok misalnya ini gue harus dapet apapun caranya. Bahkan gue tuh sampai pernah waktu gue zaman sekolah minggu, ini tuh goblok banget sih, SD kelas 4, kelas 5 gitu. Gue dulu gila warnet. Dan parahnya itu gue sampai jual kupon gereja. Jadi kan lu kayak, kalau dulu tuh di gereja gue tuh gini, setiap kali lu datang sekolah minggu lu dapat kupon satu, gitu kan. Terus, kupon tuh bisa ditukar. Bisa ditukar hadiah gitu kan. Nah, gue kan dulu kan termasuk rajin kan. Gue tuh kayak bisa tahun rajin gitu kan. Terus kan nanti lu kalau misalnya pinter atau apa kan dikasih lagi lebih gitu kan. Gue tuh pernah jual 120 atau 130 kupon seharga 10.000 cuma buat gue ke warnet. Emang rela ya? Rela banget. Rela ya. Gila, gue membuang berarti bisa sekitar berapa puluh jam gue di sekolah minggu cuma buat 4 jam di warnet. Gitu kan. Tapi ya itulah mungkin karena ya balik lagi karena gue dari dulu pengen yang instan. Makanya gue sekarang tuh bego banget dagang. Gue nggak bisa. Gue jadi marketing, jadi sales, bego banget. Gue kayak, aduh mahal, oh mahal ya, oh ya udah. Gak ada ngepus lagi. Gak ada. Gue tuh nggak bisa terlalu ngepus juga orangnya karena ya gitu sih. Tapi karena lu kan kasih kupon ke anak-anak ya? Yang dulu kan kasih kupon ke anak-anak buat dijual kan? bukan, gue kumpulin kuponnya. Terus ya udah gue udah kumpulin, gue pengen ke warnet, gue nggak ada duit, ya udah gue jual aja ke temen gue. Iya, maksudnya kan di situ kan jiwa marketingmu harusnya udah muncul dong. Kalau jiwa menawarkan, belilah. Iya bisa dibilang gitu sih. Cuma kayak gue nggak kasih set harga yang tinggi. Oh murah gitu ya? Gue ya udah pokoknya gue butuhnya berapa nih? Gue butuh ceban, dapat 5 jam. Ya udah gue jual ceban. Gue nggak mikir kayak apa sih yang udah gue lakuin buat tuh kupon. Oh iya. Jadi kayak kalau misalnya gue mikir kan 50.000 kayak 30.000 kayak mendingan kan, maksudnya bisa dapat itu. Cuma gue jual seharga yang gue butuh aja. Gitu dari dulu apapun. Kupon, Beyblade, gue dulu kan punya Beyblade, terus gue kayak aduh gue mau beli cash nih. Mau ngisi game gitu kan, udah gue jual gitu kan. Berapa gue butuh berapa gue jual gitu. Jadi sampai sekarang agak menyesal sih. Menyesal sangat gue nggak bisa jualan gitu kan. Terus gue juga orangnya tuh gitu sih, gue dari dulu tuh cengeng.
cengeng banget. Gua tuh cengengnya tuh kalau misalnya gua udah nggak tahan ya. Pernah satu kali tuh gua tonjok dada temen gua sampai dia nggak bisa napas. Kenapa harus ada di leher dong? Ya mati Lebih dong. tragis ya. lebih saya bisa di penjara gitu kan. Nggak ada diinterogasi dulu. Iya. Masuk penjara. Gitu kan. Jadi tuh gue tuh orangnya tuh bisa dibilang dulu tuh lembek, tapi tuh kalau udah di limit gue bisa meledaknya parah. Alasan gue ke Batam, gue pengen mengubah diri gue pengen ngubah mindset gue juga pengen mandiri, gue juga pengen ngatur duit karena gue tuh boros banget di Jakarta, sama bosan aja sih di Jakarta. Bosan. Apa aja gampang di situ. Lo mau cari makan yang murah gampang. Lo mau cari kerjaan temen banyak, relasi banyak. Gue minta ke teman-teman nyokap gue juga bisa di gereja gitu kan. Terus kemana-mana, lo mau kemana-mana deket dan jelas. Gue kan di sini kan gue mau kemana? BCS lagi, GB lagi, karena BCS belum lagi. tahu banyak tempat gak sih? Mungkin. Tapi gue bersyukur di situ. Oh iya. Gue tuh orangnya tuh nggak suka yang kayak Keluar jalan-jalan di mall, mall, keluar ini. Gue tuh lebih mending duduk gitu. Ya kayak gini aja duduk ngobrol gitu kan. Jadi Kita progres. ngopi kayak. Jadi apa. progres setelah pindah itu gimana jadinya progresnya? Maksudnya lu shifting kan dari kebiasaan lama lu jadi ada Iya sih. perubahan. Progresnya lu gimana jadinya? Kalau dari progres sih, ya gue bersyukurnya ada peningkatan lah dalam kehidupan gue secara personal, sama dalam taraf kehidupan juga gue, puji Tuhan, naik gitu. Di satu sisi tuh gue tuh dulu gue tuh dari dulu tuh orangnya tuh nggak bisa milih. Gue kayaknya banyak banget ya minus gue. Kayaknya banyak banget ya minus gue. Gue Lebih baik sadar gak sih? Iya. Sadar akan minus gak sih? Tapi kalau kebanyakan tuh aneh juga nggak sih? Kayak iya, tapi emang gitu sih. Gue tuh dari dulu tuh nggak bisa milih. Gue tuh dari dulu tuh kalau gue mau makan ke restoran, gue tuh milih lama banget. Gue milih lama banget. Orang-orang udah pada mesen, makan udah setengah, gue baru mesen. Gue di Jakarta dulu kayak gitu. Milihnya karena apa? Bingung aja. Gue nggak bisa. Ambil keputusan ya. Gue tuh nggak punya keteguhan hati, bisa dibilang gitu. Oh, Gue tuh nggak punya Atau keteguhan. plan plan. Beda nggak? Kalau gue Kalau plan itu kan kayak gue mau ini, gue mau ini, Iya. gue mau ini deh. Kalau enggak, kalau gue tuh emang bener bingung. Aduh, gue pengen makan apa ya? Ini bosen. Ini, aduh biasa aja. Gue mau ini tak, gue mau ini tak, gue mau ini tak, gitu. Gak bisa. Terus pada saat gue pindah ke Batam, ya puji Tuhannya, Tuhan memaksa gue untuk lu harus milih. Lu harus milih, pokoknya lu wise aja deh lu milih. Ya puji Tuhannya lega sih setelah pemilihan keputusan itu, meskipun banyak yang harus dikorbankan. Iya. Gitu kan. Bukan pemilihan presiden yang lewat ya? Wah, ya. Anda milih tidak? Aduh. Jangan Anda golput. Iya kayaknya kemarin gue golput ya. Iya. Pas di Batam 2018 tuh milih gak sih? Belum gak sih? Belum. 2019 gak sih kan? Oh enggak, tapi gue golput. Karena kan gue harus nyoblos di Jakarta. Iya sih. Iya, gue belum ngurus, jadi gue golput. Iya. Gitu dulu gue kayak gitu. Terus dari yang gue nggak bisa megang duit, gue tuh dulu tuh kalau meskipun sekarang masih sih, kadang-kadang cuma kayak udah lebih mikir kayak. Yalah sekarang pakai cashless. Mana megang duit? Tapi gue tuh orangnya nggak suka cashless loh. Oh? Iya. Ya, gue lebih mending pegang cash. Kenapa? Karena kalau aku ya, kalau cashless itu kalau aku rasa macam Gak gitu rasa ya? nggak gitu rasa, jadi nominal sekian. Tet. Udah, Habis itu selesai. Bener. Tapi kalau lu Keluarin pas sendiri dari untuk kantong. keluarin dari kantong, Lu tuh sambil ngitung. ini pengeluarannya tuh kayak berat gitu ya, mau dilepas gitu. agak berat. Karena gini, kalau cashless tuh gini, ibaratnya gampangnya gini. Gue kan suka makan. Anggaplah misalnya kondisi gue cashless sama kondisi gue nggak cash, pakai duit cash gitu. Kalau gue cashless, bener gila. Gue bisa. Mau apa langsung? Gue mau apa bisa tinggal Tet, set. Apalagi sekarang kan semua serba poin. Benar. Iya, Gitu kan. Semua lu cashback lah, ya cashback apa segala macem. ada iming-iming ya. Iya, ada iming-iming gitu kan. Cuma Sebenarnya kalau itu menjebak ya. iya, bener. Cuma gue nggak bisa ngomong menjebak juga sih, karena kan ada beberapa orang juga Iya, yang itu. itu kan. Itu emang
ada plusnya masing-masing lah. Iya benar. Kalau gue tuh kenapa gue memilih cash karena tuh gue tuh orangnya tuh paling takut dulu tuh kehilangan duit. Gue tuh dulu tuh takut banget kehilangan duit. Gue tuh dulu tuh boro-boro deh bayarin temen gue makan. Temen gue makan, gue bisa mikir gue buat gak makan. Biarin aja mereka makan, gue ikut ngobrol aja gitu kan. Paling nggak beli minum, es kosong atau apa kayak. Terus gue tuh kenapa? Nah alasan itu kenapa? Jadi gue setiap kali gue megang uang cash, gue bisa ngitungnya jelas. Kayak duit gue segini, gitu kan. Nanti misalnya gue makan nih, misalnya gue makan apa? Misalnya makan soto 15.000 siang gitu kan. Malam paling gue beli apa? Jajan-jajan gitu kan. Misalnya 25.000. Berarti ada budget lah. Ya. Penghitungannya jelas, iya. Ya, Penghitungannya jelas gitu. Karena kalau cashless kan 200 perak kan kayak ya, gitu kan kayak nggak kehitung. Kalau gue nggak bisa sih, gue tuh kayak masih benar-benar hitung. Tapi sejak lu juga dari Jakarta ke sini, gue sejak dari Pinang ke sini juga gue ngitung. Jadi bukan dulu pas sebelum ada kerja juga supplier tetap orang tua ya. Oh, iya. Supply terus ya. Cuman kan lu dikasih berapa lah itu lu harus kelola sendiri. Iya. Kalau lu misalnya cepat habis tuh udah lu tak hidup lagi tuh kayak. Dan juga kan kalau cashless kan godaannya lebih banyak lagi. Godaan lebih Baik lagi, godaannya banyak banget. Cashback lah, Shopee lah, 11 gitu. Iya, kalau kita nggak bisa kontrol diri. Iya. Kita yang dikontrol. Masalahnya saya sadar saya nggak bisa kontrol diri. Itu lebih baik. Iya, gue sadar gue nggak bisa kontrol diri gue. Karena tuh gue tuh tipikal orang tuh kayak the hell dengan hari esok. Yang penting gue hari makan. Yang penting kenyang lah hari ini. Yang penting gue kenyang hari ini. Dan setelah itu gue kayak kenapa gue makan? Kenapa gue makan? Penyesalan ya. Penyesalannya tuh bahkan tuh kadang tuh nyeselnya tuh pada saat gue makan kenapa gue beli gitu kan kayak itu penyesalan di akhir. Iya makanya gitu kan. Jadi kayak karena gue sadar gue nggak bisa ngontrol, jadi gue kayak jelas gitu. Gue setiap awal bulan gue dapet gaji, gue langsung bagi-bagi tuh. Gue langsung bagi-bagi 10% misalnya kan 10% gue perpuluhan itu kan 10% perpuluhan. Nanti dari sisa perpuluhan dari sisa itu duit gue langsung bagi tuh. Gue makan sebulan berapa, gue laundry sebulan berapa, gue bensin sebulan berapa, gue terus kurang lebih kayaknya kita sama ya jadinya. Iya. Tapi dari situ itu yang bikin makanya gue bilang gue berubah tuh karena itu. Karena dulu tuh gue tuh buset gue di Jakarta. Karena di Jakarta kan gue masih sama orang tua. Jadi gue mikir lah nggak ada duit ya gue masih bisa makan di rumah gitu kan. Iya. Gue masih bisa makan di rumah gitu kan. Ada emak gue aja. Ya emang sih emak gue nggak setiap hari masak. Cuma pasti kayak pulang pasti ada jalan makanan yang bisa gue makan gitu kan. Ada Indomie yang bisa gue masak 1-2 biji. Meskipun di sini gue makan Indomie juga sih. Setiap hari lagi. Enggak setiap hari juga lah. Cuman kadang kalau gini ya, contoh gini, gue biasa ada beberapa barang itu yang dibeliin orang tua, contoh barang-barang yang contoh sampo atau ini. Gue gini, gue biasanya kan gue bawa dari Pinang nih, semua habis itu gue bawa ke Batam, habis gue pakai. Oke. Itu kan orang tua gue yang jelas yang bayar dong, bukan aku yang bayar dong. Yeah. Nah, di saat ini sekarang aku gak minta, ya udah aku bayarnya sendiri. Oke. Aku bawa merasa harganya mahal. Kok aku nggak ngerasain ya? Itu Anda Iya. Aku nggak pernah ngerasain. Apa? Mungkin kan karena Koyos juga masih sama orang tua nggak sih? Iya. Gini, contoh. Terus aku juga nggak ada budget. Serius. Mau makan aja serius. Bagi kita aja kayak rasain ya. Jadi gini. Susah kayaknya. Gini. Gue waktu itu gue kehabisan sampo, rambut sama obat cuci muka. Apa sabun cuci muka? Iya. Sabun. Gue salah ngomong tadi. Oke. Jadi gue ke Alfamart lah, bilang gitu. Ya lu jangan belanja Alfamart dong kok. Indomaret lah, murah. Ya sama aja. Enggak, tunggu. Ke toko yang di Mitra. Ya, mungkin referensiku yang kurang ya kayaknya. Iya, tapi kita anggap itu toko. Kita datang ke toko. Cek toko sebelah lah ya. Iya, toko. Jadi gue lihat di etalasenya mah 40.000. Iya. Ada lebih 50. Enggak, sampo sama Sampo itu mahal. Sampo iya, itu mahal. sampo sama sabun cuci muka yang biasa. Sabun cuci muka tuh 30. Aku nggak pernah pakai sabun cuci muka lagi. Sumpah. Kan pakai ya? Aku pakai sih. Aku nggak pernah pakai loh, tapi mulus aja. Sombong. Jadi karunia kayaknya. Jadi kalau gue gak beli, gue gak bisa pakai. Beli.
Agak berat ya? agak berat Iya, gitu. benar. Jadi gue baru rasain selama ini kan gue dari orang tua Iya. aja kan, cek, ya udah Benar. ada mama aku bilang, kan ada di sana ada yang ada habisnya, ambil aja dari sini. Oh ada, ambil. Nah sekarang nggak ini. Kayaknya mahal ya. Kayaknya kalau minta juga segan, gue kayak kayaknya kemarin gue yang ngomong nggak usah minta lagi deh. Tapi kok sekarang pengen Tapi gue kayak lagi sekarang ya? tuh ada desakan-desakan. Tapi ya gue wajar itu tolong gue lagi pikir ini kan gue gak pakainya bukan 1 bulan habis. Iya. Ini kan pasti ada jangka Jangka waktu panjang. misalnya Iya. 3 bulan. Oh ya udah itu ya udahlah cuma keluaran untuk Iya, benar, nggak benar. ini. Berarti Jadi- kan pernah ngerasain ya, misalnya sampo nih kan harus kasih air. Woi, itu udah gila. sering. Gua nggak pernah Itu ngerasain. udah sering. Tapi agak encer sedikit. Iya, itu udah nggak sering pernah. banget. Itu udah sering. Gue tuh sampai parahnya tuh kalau ngomongin sampo nih, kalau sampo, gila ngomongan kita kemana-mana. Itu jadi sampo ya nih ya. Kita tidak di endorse Tapi di gue sini. pernah sampo nih, yang kayak kadang kan sampo kan kita sampai yang kayak kocok gitu sampai udah bener-bener kayak udah deh. Iya, Itu yang lebih berasa tuh kalau yang sabun cuci muka itu sampai iya sampai odol juga odol tuh gitu kan. Soalnya gue juga pernah yang sampo tuh sampai yang kayak udah gue pencet dia kayak keluar terus masuk lagi. saking udah mau habisnya gitu. Jadi akhirnya gue kayak aduh yaudah masukin air gitu kan kocok gue fullin. Jangan salah ngocok ya. Bahaya. Waduh, agak eksplisit nih. Eksplisit. Agak eksplisit. Akhirnya gue kocok botolnya itu kan. Terus itu juga gue tuh kayak gue tuh kan fullin kan akhirnya. Terus gue lu fullin. Itu nggak ada sabunnya dong. enggak, dengar dulu. Dan sebenarnya tuh lu tau gak sih kalau itu nggak sehat? Iya sih karena Itu nggak sehat tau sebenarnya. Tapi kan karena nggak betah, kondisi. nggak? Iya nggak betah. Kondisi. Gue tuh orangnya tuh nggak bisa banget. Meskipun gue bisa bilang gue tuh orangnya jarang keramas. Gue tuh keramas tuh bisa 3 hari sekali. sama aku 3 hari sekali. Aku sehari sekali sih. Bah, Serius. kalau nggak boleh sering-sering dong. kalau lu 3 hari kalau merasa rambut gue kayaknya ada lepek dah cuci rambut tapi gak lama-lama Iya. seminggu gitu gila seminggu Tapi gue pernah lo paling parah sampai kayak Sebulan. gue seminggu sekali. Pernah gak sih sebulan sekali? tapi tuh kalau berasa tuh rambutnya terlalu panjang gak sih panjang banget tuh rambut Nah. kayaknya cuci rambut tuh kalau rambut lu pendek tuh cuman ya segini lah Iya, 1 kalau 1 2 senti senti ya itu nggak kayaknya berasa lah ya. nggak berasa cuci rambut ya cuci rambut Ya, tuh soalnya kan kalau kayak ibaratnya kalau 1 senti 2 senti kan keringat juga langsung turun juga. iya cuci rambut pun sabunnya juga paling Ya, makanya, cuma sekedar ngusap kulit aja gitu kan. itu makanya gue suka rambut pendek Iya makanya. sabunnya lebih sedikit Karena lebih hemat ya, ekonomis ya. lebih hemat. Karena gue tuh sampai mikir kayak gini. Gue tuh sekarang tuh beli sabun tuh dulu kan beli sabun kan kecil-kecil yang bagus-bagus. Sasetan. Enggak bukan yang sasetan, maksudnya yang masih yang botolan terus gue beli sama refill satu. Oh. Gitu kan. Tapi belinya tuh yang masih agak bagus yang kayak buat laki segala macam gitu kan. Oh iya. Bos, sekarang gue nggak peduli. Sumpah, gue beli yang langsung 3 liter. Iya kan Tapi itu lebih pakai- murah, lebih lebih ekonomis. murah, lebih murah. Karena jangka panjang itu. Bener. Itu paling cuma 120.000. Iya. Tapi itu bisa sampai 6 bulan. Iya, kalau lu beli saset, lu hitung-hitung lebih mahal. Iya, lebih mahal. Tapi emang itu marketingnya emang kayak gitu Iya, kan. ibaratnya saset tuh kalau emergency aja. Emergency. Nah, ibaratnya kalau akhir bulan masih ada sisa-sisaan receh-receh di Iya. bensin gitu kan, terus masih butuh sampo. Tapi itu pentingnya budgeting sih ya juga sih. Iya, pentingnya budget. Jadi lu bisa tahu ini, lu bisa estimasi lu berapa lama itu pasti habis. Nah, udah lu keluarin Iya. lagi nanti pas sudah mau habis itu kan. Kayak gua kan laundry gua laundry sama isi bensin setiap hari Sabtu. Jadi gua jelas tuh, gua pokoknya ngitung. Bulan ini Sabtu berapa kali? Misalnya nih, Sabtu kan dia kan kadang kan kalau misalnya kita hitung full 1 bulan ya, kadang kan 4 sampai 5 hari Iya. Sabtu. Kan kita hitung lah 4 harinya aja biar gampang. Gue isi bensin tuh 25. Gue isi 20 sekali 25. Itu bisa tahan seminggu. Iya, gue juga ada estimasi. 25.000 bisa tahan seminggu. Jadi gue ya udah seminggu kali berarti 25 kali 4 cepeceng gitu kan. Saya taruh ya. Intinya semua udah ada ininya Budgeting, lah, ya, ada ini udah ada langsung lu ke pas lu terima tuh ke sini Iya. sini nanti sisanya tuh baru lu hidup dari situ. Iya bener. Tapi kalau yang nggak Enggak, pernah tapi tetap harus mikir buat nabung. ya itu ya jelas kan gue bilang itu semua lu udah ada kasih itu udah termasuk nabung dong. Oh nggak bisa Sisanya, gitu, nggak bisa gitu, nggak bisa. Karena Kalau gini, gue kayak gitu, gue kalau misalnya kayak gitu ya, ujung-ujungnya nabungnya dikit. Iya. Ujung-ujungnya nabungnya dikit. Berarti khusus nabung tuh harus di-cut dari awal. Bener. Iya maksudnya di-cut semua tuh dari awal. Jadi gue dari sisa itu untuk hidup. sisa itu baru hidup.
sisa dari semua contoh lah. tabungan Lu berapa, udah gitu semua udah contoh lu udah presentasikan semua. Ya. Dari yang paling contoh ini kita ke gereja ya, contoh kita perpuluhan, habis itu sampai ke bayar ini, bayar itu, Iya. habis itu contoh kalau lu ada Cicilan. kalau ada ya, habis itu terakhir dari presentasi itu ada contoh tabung atau investasi, habis itu baru sisa dari semua potongan itu baru lu hidup. Kalau lu hidup duluan di atas ya Nggak bisa. paling ya akhir bulan ya Anda mungkin nggak makan kayaknya. Bener banget. Itu justru karena makanya gue juga bersyukur gue dapet komunitas yang baik tuh karena itu. Karena gini, gue tuh diajarin, karena kan gue kan sekarang kan mentoring sama Koet nih. Gue di mentoring sama Koet tuh ajarin gue gini, selalu sama lah, pasti kan kita bertiga juga udah sering denger lah Koet ngomong di depan gitu kayak sisain langsung 10%-nya gitu kan, biar dari 10% Tuhan cover yang 90% segala macam. Iya. Gitu kan. Jadi kayak, dan menurut gue nggak peduli ya akun-akun satir mau ngomong apa masalah perpuluhan, mau ngomong masalah persembahan sulung apa, bodo amat. Itu pribadi kita. Itu sama pribadi dia. mereka, maksudnya lu merasa lu keberatan perpuluhan ya mending jangan gitu. Tapi mungkin lebih ke pengalaman personal karena gue udah ngerasain ya, Iya. gue jadi nggak takut perpuluhan sekarang. Gue juga enggak ini sih. Gue jadi nggak takut. Dulu tuh gila. Pokoknya itu udah pasti wajib, itu udah macam dalam hitungan keluar itu udah wajib itu tiap bulan tuh. Ini udah. Karena baik lagi karena dulu gue sangat memvaluekan uang. Gue tuh sampai pernah di satu titik waktu gue sekolah minggu, gue masukin tangan tapi gue nggak ada duitnya. Jadi kantong ke gue nih, gue masukin tangan gue tapi nggak ada duitnya. Kalau gue sih nolak ya. Bukan nolak ya, maksudnya gue enggak. Iya langsung pasin aja kan. Langsung Enggak, gue pasin. kayak gitu. Jadi cuma sekedar Berarti Anda gimmick. munafik. Iya, sekedar gimmick aja. Tapi Gimik kan, doang, tapi kan ya. udah lewat. Masa lalu, Anda masa lalu. Kalau mau Sekarang kan enggak kan? Ya enggak. Sekarang masukin. Iya. Aduh. Banyak. tapi ada ambil itu ya. Gitu. Kalau dulu gue kayak gitu. Jadi gue kayak udah nggak takut lagi sih masalah keuangan gitu. Meskipun ya di akhir-akhir tetap sering pas-pasan juga, tapi kayak Ada aja ya. seenggaknya gue hidup lah. Setidaknya hidup. Berat gue juga naik ya. Iya. Gua yang tinggal sama orang tua disediakan tiap hari juga tetap kurus gua. Tapi ya aku nggak pernah nih ke minimarket untuk belanja gitu kan. Aku belanja tuh terakhir kali beli Indomie udah berapa tahun lah gitu kan. Dulu aku beli Indomie tuh 1.000, serius 1.000. Gila itu berarti 1.000 lama kali. Zaman kapan sekarang Indomie? Iya. Terus pas aku ke Indomaret kan aku beli satu Indomie, gila. Harganya 2.400 kalau nggak salah. Iya 2.400. Gila Iya. sejauh itu. Iya. Jadi segan mau keluarin duit itu, serius. Berarti dia mesti keluar. Iya, makanya aku harus keluar nih kayaknya, keluar dari rumah. Jangan enggak Pindah ke sebenarnya tuh mindsetnya gini, Mindset. jangan kalau keluar ya, tapi bukan keluar, tapi kayak gini, gue tuh sadar tuh ya. karena dulu gue juga nggak sadar akan value sebuah Iya. keluarga, gitu. Ya udah gue jaga ya udah, gue tetap berhubungan sama mereka, gue tetap baik, gue tetap hormat, tapi ya udah, gue akan mencoba untuk berdiri dengan kaki gue sendiri. Tapi sekarang setelah gue udah 1 tahun di sini, 2 tahun lah. 1 tahun dong, 1 tahun kan cuma September akhir doang. 1 tahun lebih lah kita hitung itu. 1 tahun lebih di sini, gue jadi sangat-sangat sadar value sebuah keluarga sih. Bener-bener gue tuh sadar banget. Kayak pernah nggak sih lu pada retret gitu kan, terus retret yang kayak kembali ke hati bapak, kembali ke hati orang tua, terus kayak terus kalian tuh kalau diparahin bersyukur gitu, mereka masih peduli sama kamu gitu. Tapi kan dulu kan masih denial kan kayak tapi tuh gue capek, gue tuh capek diomelin terus gitu kan. Itu umum gak sih? Umum ya memang. Hampir Tapi semua itu anak memang remaja. masalah anak muda gitu kan. Iya. Anak muda kan ya baik lagi zaman-zaman dimana kita kayak Berontak. gue Pengen kalau bebas ngomong lah. kalau ngomong berontak terlalu kasar sih. Gue mungkin gue ngomong gini. Udah merasa omongannya bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun nggak bisa. Iya. Benar. Labil jadinya kan. Iya, meski dia merasa kayak gue udah ngeluarin gue bisa tanggung jawab gitu kan. Tau-taunya enggak ya. Tahu-taunya iya. Contohnya ya. Tau-taunya bisa pacaran. Orang tua bilang jangan pacaran, tahu-tahu hamil. Kau kenapa jadi hamil? Itu berarti Ya makanya itulah. Terlalu, kan? Ini dikat ya sih ntar ya? Enggak lah ya. Enggak lah. itu gak dikat. Itu Karena apa-apa. Masalah umum kan. Iya, karena gitu. Jadi kayak gimana ya? Gue sadar akan value sebuah keluarga. Bahkan gue bersyukurnya setelah gue pindah hubungan gue dengan keluarga gue membaik. Baik ya.
Sangat membaik. Gua tuh bahkan dulu sama orang tua gua ngomong gua lu. Hah? Iya, susah. Gua ngomong sama gua lu. Gua ngomong sama bokap gua dulu gua lu. Gitu. Kayak udah sama temen. Bagus sih. Iya. Justru kan orang tua kan pengen deket sama anak, cuma Gak segitunya juga. semakin kesini tuh gue sadar bahwa tetap harus ada batasan. Iya, Gitu. Tetap harus ada kayak seenggaknya aku kamu lah gitu kan. Gitu, seenggaknya aku kamu, maksudnya masih dalam taraf wajar gitu. Tapi kan kalau kayak lu, gue makanya balik lagi karena dulu gue belum ngerti. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Toh dulu juga gue nggak yang terlalu deket sama nyokap sama bokap gue gitu. Jadi gue kayak gitu aja, ya udahlah, gue mau ngapain aja terserah gue. Gitu. Tapi lu dulu pernah depresi ya katanya? Pernah lah, pernah. Tunggu. Kayaknya terlalu lama juga sih. Atau kita lanjut ke episode selanjutnya aja lah. Iya. Karena kita udah durasi kayaknya. Setengah jam lah ini gila. Durasi. Iya Kita sih. cuman bahas Kita dia mulai. punya background dari apa ya, dari kenalan dia. Dari Jakarta ke Cuma Batam. budgeting dihitungin. Habis itu kita budgeting, kita kayaknya topiknya kali ini jadinya budgeting ya, jadinya apa? Ini apa namanya? Financial planning. Bukan financial planning, life gimana Cara mengelola uang. cara menjalani hidup dengan baik dan benar. Oh, cara menjalani hidup yang baik dan benar. Iya. Itu aja tagline-nya ya, itu episode ini ya. Itu. Oke lah. Gitu aja ya. Iya. Sampai jumpa di next Episode episode. berikutnya. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye.